bertahan untuk bikin memori semua. Katanya sih supaya ada kenang-kenangan. Sampai bikin akun khusus buat anak, padahal anak juga masih kecil. Menurut Ibu, fenomena apa sih ini? Sebenarnya ini fenomena yang umum sih Mbak, di mana anak, seorang ibu ingin menunjukkan gimana kelucuan anak, gimana keberhasilan anak mengikuti psikologi perkembangan. Jadi tahap-tahap perkembangan itu telah dilewati kepada semua orang, tidak hanya pada keluarga dan pada ayah, ibu atau nenek, tapi kepada semua orang. Karena pada dasarnya anak itu adalah prestasi, anak itu adalah wujud manifestasi dari keluarga itu, keberhasilan keluarga itu. Ini adalah sesuatu yang umum. Hanya saja memang ada banyak hal yang perlu dicermatin supaya nanti dampak di akhirnya itu tidak memberikan dampak yang negatif. Nah, ini kan cerita posting anak, kelucuan anak. Anaknya sendiri tuh gimana ya Bu ya? Sebenarnya anaknya nggak tahu, mana tahu ya si anak ya. Anak itu kan jadi objek, subjeknya tetap orang tua. Kita bagi nih ya, pada waktu anak pertama anaknya nggak tahu, kemudian dia difoto dan lain-lain. Tentunya orang tuanya yang happy. Tahap berikutnya di mana anak sudah sadar, kan kalau kita lihat tuh anak pada umur-umur tertentu gitu ya, umur 2-3 tahun, dia sudah mengikuti role model. Jadi akhirnya anaknya pandai bergaya gitu ya. Lah itu semakin gemes dong orang tua. Kalau udah makin pandai bergaya, makin difoto dan makin sering. Ya itu yang fenomena yang terjadi. Ya memang sekarang ini kan tidak ada gadget ya. Yang penting adalah orang tua pada waktu memasang sudah menyiapkan tips dan triknya supaya nanti tidak membawa dampak negatif. Itu aja sih Mbak. Nah, itu yang ditunggu tips and triknya Bu. Kadang kita kan nggak tahan ya pengen kasih kabar, kasih gambaran ke orang lain tadi yang Bu bilang. Iya, yang pertama tuh harus jujur lah ya. Karena kita kan bagaimana jujur itu value yang utama di dalam kehidupan manusia. Jadi jangan sampai kita memanipulasi, supaya anaknya kelihatan cantik, kelihatan begini kita manipulasi. Jujur, karena pada bagaimanapun juga anak itu dasarnya sudah lucu karena tanpa dosa. Kalau kita ngelihat anak, nggak ada anak yang jelek, nangis saja juga lucu. Jadi yang pertama adalah jujur. Kemudian fotonya itu jangan kita harus lihat adalah yang kita tampilkan harus tepat dan sesuai. Artinya begini, jangan sampai kalau ini dilihat nanti berapa puluh tahun kemudian anak itu menjadi malu. Jadi ya bukan yang sopan-sopan amat, anak juga nggak bisa kita harus begini, nggak. Tetapi kalau foto itu menunjukkan misalnya kemaluannya atau pose-pose yang memang nanti bisa membuat malu, janganlah itu dipasang untuk publish. Kemudian yang ketiga, ada manfaatnya. Bermanfaat nggak sih? Misalnya anak itu lagi nuangis, temper gitu ya, gulung-gulung, guling-guling gitu, dipasang. Menurut aku nggak ada manfaatnya. Tapi carilah yang itu bermanfaat. Anak itu lagi senyum, lagi lari-lari, lagi apa, banyak hal sebenarnya, lagi makan, lagi ini. Walaupun makan belepotan itu juga bermanfaat loh. Karena pada umur tertentu makan tuh nggak rapi, makan rapi itu dewasa. Pada usia-usia tertentu anak itu belajar makan dengan segala cara kotor, dia nggak apa-apa. Jadi bagaimana kita pikirkan tiga hal tadi ya. Yang satu adalah jujur, kedua adalah tepat dan sesuai, jangan sampai membuat malu anak di kemudian hari. Yang ketiga itu adalah ada manfaatnya. Kira-kira demikian Mbak Vita. Oke, terima kasih Bu.